Pernah nggak sih kamu ngerasa harus selalu terlihat baik-baik aja? Harus terlihat kuat, harus terlihat pintar, harus terlihat bisa, harus terlihat seperti baik-baik aja. Padahal mungkin pada saat itu kita sedang takut. Takut gagal, takut dibandingkan dengan orang lain, takut orang lain melihat bagian dari diri kita yang kita nggak mau orang lain buat lihat. Saya rasa hal tersulit dalam mengenal konsep diri adalah melihat dan mengakui bahwa ada bagian dari diri kita ini yang ingin kita sembunyikan dari orang lain. Dalam estetika humanisme, hal ini dikenal dengan self-concept atau konsep diri. Secara sederhana, self-concept adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Tidak hanya secara fisik, tetapi lebih juga kepada karakter, kemampuan, perilaku yang dia punya terhadap dirinya sendiri. Sehingga kita melihat manusia itu tidak hanya berdasarkan kelebihan atau kekurangannya, tapi kita juga harus menilai dia secara utuh. Ada 3 bagian penting dalam self-concept yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah self-esteem. Self-esteem adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian ada self-image, bagaimana kita melihat diri kita sekarang, dan ada self-ideal, konsep diri seperti apa yang ingin kita capai ke depannya. Menurut saya, akan menjadi masalah ketika muncul jarak dari diri kita yang sekarang kepada konsep diri yang ingin kita capai. Disinilah saya melihat pentingnya vulnerability atau kerentanan. Menurut saya, vulnerability bukan berarti lemah. Justru vulnerability ini atau kerentanan ini adalah sebuah keberanian untuk mengakui bahwa diri kita ini tidak selalu berhasil, tidak selalu tahu jawabannya, tidak selalu percaya diri, dan kita ini butuh bantuan orang lain. Kita ambil contoh di dalam lingkup pekerjaan. Ketika kita melihat teman kita mendapatkan promosi lebih cepat atau penilaian yang lebih tinggi dari atasan kita, kita langsung berpikir bahwa kenapa tidak kita? Kenapa kita belum mampu seperti itu? Apa yang kurang dari diri kita sehingga kita tidak mendapatkan promosi tersebut, kita tidak mendapatkan nilai yang sebaik dia, padahal kita sedang sama-sama berproses. Dan satu kegagalan tersebut tidak mendefinisikan eksistensi kita di hidup ini. Menurut saya, ada satu emosi yang selalu kita sembunyikan, yaitu malu atau shame. Ada perbedaan besar pada kalimat saya melakukan kesalahan dan saya adalah kesalahan. Kalimat pertama memberi ruang untuk manusia belajar, tetapi kalimat kedua seperti mendefinisikan kegagalan sebagai identitas kita sebagai manusia. Dan berikut mengapa shame atau rasa malu ini merupakan hal yang berbahaya bagi konsep diri. Karena satu kegagalan didefinisikan sebagai saya tidak layak. Satu nilai yang rendah didefinisikan sebagai saya adalah orang yang bodoh. Padahal manusia justru lebih kompleks dari itu. Kita tidak bisa didefinisikan dengan satu kegagalan, satu nilai yang rendah, satu promosi yang batal, ataupun satu ketertinggalan dari orang lain. Disinilah saya merasa pembahasan mengenai konsep diri ini semakin humanis. Karena mengenal diri bukanlah berarti kita menciptakan citra diri yang sempurna, tetapi kita memunculkan keberanian dari dalam diri kita sendiri, mengakui, melihat bahwa diri kita ini memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, dan itulah yang harus kita perbaiki, dan itu merupakan perjalanan kita sebagai manusia. Menurut saya, proses aktualisasi diri bukan perlombaan bagaimana kita menjadi manusia yang paling sempurna, tetapi hal tersebut merupakan perjalanan mencari diri kita yang asli dan otentik dan selalu berkembang setiap waktunya.
Kesadaran diri membuat manusia lebih terbuka untuk belajar. Ketika harga diri kita terlalu bergantung pada penilaian orang lain, maka kritik-kritik kecil akan terasa seperti serangan terhadap keseluruhan identitas diri kita. Maka konsep diri ini tidak hanya penting untuk kehidupan kita pribadi, tetapi juga tentang cara kita berkomunikasi, tentang cara kita berhubungan dengan orang lain, menerima kritik, dan lainnya. Setelah mempelajari tentang self-concept, saya menyadari satu hal, bahwa kita tidak hanya harus mencintai bagian diri kita yang bisa membanggakan, tetapi kita harus juga menerima bagian rapuh dari diri kita dan tidak membiarkan hal tersebut untuk mendefinisikan keseluruhan identitas kita. Kekecewaan kita, kegagalan kita, rasa malu, rasa tidak percaya diri, tidak otomatis membuat kita menjadi manusia yang rendah. Justru keberanian terbesar terletak pada kesadaran diri kita bahwa kita ini tidak sempurna dan kita mengenal diri kita mau berproses dan bertumbuh untuk selalu berevolusi di dalam hidup ini. Dan dari sanalah self-concept yang benar-benar sehat dapat dimulai.